إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kolbu. Radio dakwah. Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan, dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.
Muslim Yogyakarta. Pendidikan akidah, mendebarkan sunnah. Dokternya juga belum dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat malam sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar Radio Muslim Jogja, pemirsa Niaga TV dan Radio Roja Kendari dimanapun berada. Alhamdulillah kembali berjumpa bersama kami di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bersama saya Didin menyapa para pendengar dan kaum muslimin sekalian dari studio Radio Muslim di Jalan Persatuan nomor 76, Terban Gondokusuman, Yogyakarta. Kita berjumpa di program acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya jawab seputar kesehatan. Dan insya Allah kita insya Allah dibersamai oleh Dr. Febrian Naufaldi, SPANTI, spesialis anestesi dan terapi intensif. Nah, insya Allah kita akan tanya-tanya lebih lanjut bersama beliau tentang apa itu anestesi ya, atau mungkin sekilas sebagian dari kita taunya anestesi adalah bius ya, dalam hal biusan seperti itu. Nah, insya Allah akan kita ulik lebih lanjut apa itu anestesi atau seluk-beluknya dan lingkup apa saja yang dihandle oleh dokter anestesi ketika di fasilitas kesehatan. Bagi sobat muslim yang ada pertanyaan atau ingin menyampaikan konsultasi kesehatan, dipersilakan bisa sampaikan ke nomor interaktif di nomor 0823 2727 5333. Silakan sampaikan pertanyaan atau konsultasinya melalui nomor interaktif, melalui SMS atau chat WhatsApp, atau bisa telepon langsung ke nomor tersebut. Dan pertanyaannya bisa lebih umum ya, mungkin dari hal bius atau anestesi, seputar kegawat daruratan di IGD atau selainnya. Silakan bisa disampaikan ke nomor yang kami cantumkan di layar monitor. Baik, alhamdulillah kita telah dibersamai oleh narasumber kita, yakni Dr. Naufal. Assalamualaikum Dr. Naufal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok, jazakallah khairan atas kehadiran di studio Radio Muslim, Dokter. Waalaikumsalam. Ya, ini apa kabar Dok malam ini? Alhamdulillah khair, baik. Alhamdulillah. Ini Baik. pertama kali masuk ke studio Radio Muslim ya Dok ya? Iya, ini mudah-mudahan bukan yang terakhir ya, Insyaallah, Dok. Akhi Didin. Ya. Terima kasih Dokter Naufal atas kehadirannya. Baik sobat muslim, alhamdulillah kita telah dibersamai oleh Dr. Febrian Naufaldi, spesialis anestesi dan terapi intensif. Di anestesi yang sebagian dari kita mungkin banyak yang belum tahu ya pengertiannya. Mungkin bisa dijelaskan Dr. Naufal, apa sih itu anestesi Dok, dan mungkin apa manfaatnya gitu Dok. Silakan Dok. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha. Perkenalkan sebelumnya saya Naufal, ya, dokter spesialis anestesi. Insyaallah kita akan sharing bersama Mas Didin terkait mengenal apa itu anestesi. Jadi memang secara kata untuk anestesi ini berasal dari bahasa Yunani, Mas Didin. Terdiri dari dua kata. Yang pertama an, yang artinya tidak, dan juga aesthetos, yang artinya kemampuan untuk merasakan sensasi. Sehingga jika digabungkan, anestesi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana menghilangkan kemampuan untuk merasakan sensasi, terutama sensasi nyeri yang akan digunakan untuk memfasilitasi tindakan-tindakan yang menyakitkan, salah satunya tindakan operasi. Kurang lebihnya begitu, Mas Didin. Baik, jadi fungsinya agar proses pengobatan berjalan lancar dan pasien tidak merasakan sakit gitu ya Dok ya? Betul. Baik dokter, mungkin selanjutnya Dok bisa dijelaskan mungkin bagaimana perkembangan teknologi anestesi ini Dok, dari zaman ke zaman. Mungkin awalnya dulu bagaimana
bagaimana ditemukan dan mungkin sejarah singkatnya seperti itu, Dok. Ya, baik, memang kalau kita berbicara tentang anestesi sebenarnya sudah sangat lama. Ini kalau kita lihat sudah dimulai dari tahun 1846 di Eropa sana, di barat sana, di mana memang adanya pemakaian anestesi yang kita sebut dengan ether untuk memfasilitasi tindakan operasi, saat itu bius umum. Dan alhamdulillah semakin berkembang berjalannya waktu, obat-obatan anestesi semakin banyak, yang tadinya mungkin banyak dengan efek sampingnya sekarang semakin aman. Bahkan sekarang anestesi tidak lagi hanya pembiusan saja, Mas Didin. Sudah banyak sekali ruang lingkup yang bisa dilakukan seorang dokter anestesi. Baik, Dok. Jadi tidak hanya dalam hal pembiusan saja, tapi lebih dari itu ya, Dok ya. Betul. Ini Dokter Naufal ini praktiknya di rumah sakit mana, Dokter? Di rumah sakit Sarjito. Sarjito, Oke. dekat ya, Dok, dengan studio Radio Iya. Muslim ya. Ini menggunakan atributnya juga ini, Dok, ya. Masya Allah. Nah, ini Dokter Naufal tadi sebutkan tidak hanya dalam hal pembiusan. Lantas Betul. apa saja, Dok, yang dihandle atau ruang lingkup dari dokter anestesi ketika di fasilitas kesehatan, Dok? Ya, baik. Jadi memang sebelumnya kita for your information, jadi memang per bulan Desember tahun 2021 ini ada revisi, Mas Didin, terkait gelar dokter spesialis, salah satunya dokter anestesi. Yang awalnya kalau kita kenal dulu itu hanya SPAN, nah sekarang berubah jadi SPANTI. Makanya ini tadi sebelum kita siaran ini Mas Didin menanyakan, apa ini TI-nya. Jadi memang berubah menjadi SPANTI, spesialis anestesi dan terapi intensif. Nah ini menjadi penting untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa ternyata selama ini dokter anestesi tidak hanya berkecimpung di pembiusan saja. Jadi guru kami menjelaskan ada 5 kebermanfaatan seorang dokter anestesi. Yang pertama tentu di pembiusan pada pembedahan, di mana kita memfasilitasi agar proses operasi berjalan lancar dan tidak nyeri. Yang kedua itu manajemen nyeri. Nanti mungkin di sana kita akan membahas bagaimana pasien-pasien yang misalnya mau lahiran tapi tidak sesar, normal tapi tidak sakit. Oh, bisa. Itu anestesi. Selanjutnya pasien-pasien yang memiliki penyakit-penyakit nyeri yang kronis seperti mungkin sakit tulang belakang, penyempitan, atau mungkin sakit kanker, itu yang nyerinya terus-menerus tidak pernah hilang, itu bisa dilakukan intervensi nyeri oleh dokter anestesi juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, emergensi dan resusitasi. Jadi memang beberapa rumah sakit itu memang dokter anestesi untuk kepala IGD-nya. Jadi memang kalau kami saat pendidikan ada pos di IGD, di ruang resusitasi. Nah, ini yang gawat-gawat begitu, Mas Didin. Yang keempat itu kebencanaan. Jadi memang di anestesi kita belajar bagaimana mitigasi bencana, bagaimana melakukan pertolongan pertama pada saat bencana atau mungkin kecelakaan. Nanti mungkin bisa kita sharing di kesempatan berikutnya. Dan yang terakhir, layanan terapi intensif yang tadi. Atau mungkin kita lihat kalau perawatan ICU, nah ini kepala ICU biasanya seorang dokter anestesi. Baik, Dok. Begitu. Baik, ternyata cukup luas dan atau mungkin banyak gitu ya, Dok ya. Ternyata banyak. Jobdesk-nya ya, Dok ya. Tidak hanya dokter bius. Tidak hanya ketika operasi saja ketika dibutuhkan, tetapi Betul. ternyata cukup banyak ya. Tadi diantaranya ada manajemen rasa sakit itu untuk beberapa penyakit gitu ya, Dok ya. Betul. Itu apakah sesuai permintaan misalnya pasien atau karena memang dianjurkan oleh dokter itu sendiri, Dok, ke tindakan manajemen sakit, Dok? Betul. Jadi memang ada 2. Ada yang karena keinginan pasien. Dok, saya pengen dong tetap normal, saya tidak mau sesar, tapi tidak nyeri. Bisa. Atau memang ada beberapa indikasi secara medis yang
harus nih kita lakukan intervensi nyeri untuk proses misalnya persalinan supaya tidak nyeri. Contohnya mungkin pada pasien-pasien yang memiliki penyakit jantung yang tidak diharapkan terjadinya nyeri, takutnya nyeri jantung atau nyeri jantungnya kumat. Gitu Mas Didin. Baik. Lalu tadi juga untuk di kegawat daruratan mungkin itu cukup penting juga ya dok ya, karena mungkin yang masuk di IGD itu pasien-pasien yang misalnya kecelakaan dan itu butuh salah satunya itu ya dok, anestesi gitu ya dok ya. Betul. Jadi malah kalau kita bikin sebuah alur Mas Didin, ini dari bencana di lokasi atau mungkin kecelakaan di tengah jalan, itu anestesi sudah berperan. Lalu dievakuasi, dimobilisasi ke rumah sakit, itu ada ilmu anestesinya. Begitu masuk ke rumah sakit, ke IGD, di ruang resusitasi, di ruang emergensi, ada anestesinya. Jika dirasa sudah stabil atau mungkin butuh operasi, mungkin patah tulang, mungkin apa, pembiusan, operasi, ada anestesinya. Setelah operasi selesai, mau ke ruangan bangsal, ada anestesinya untuk manajemen nyeri. Kalau ternyata tidak stabil, qadarullah, harus observasi ketat, dirawat di ruang ICU, ada anestesi. Jadi ternyata dari awal sampai akhir ada anestesinya. Jadi ternyata anestesi menyebar di berbagai alur ini ya dok ya, ketika di fasilitas kesehatan gitu ya dok. Betul. Ya? Masya Allah. Baik, terima kasih dok penjelasan awalnya. Sebelum kita lanjutkan, silakan bagi yang ingin bertanya bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823 2727 5333. Kita membahas tentang mengenal anestesi Sobat Muslim dan berbagai manfaatnya dibersamai oleh Dr. Febrian Naufaldi, spesialis anestesi dan terapi intensif. Silakan sampaikan pertanyaan ke nomor 0823 2727 5333. Baik dok, untuk kita lanjutkan lagi untuk terapi intensif tadi. Lebih tepatnya bagaimana dok? Ya, jadi memang pasien-pasien yang dirasa membutuhkan perawatan intensif, contoh misalnya membutuhkan monitor, karena di ruang biasa tidak ada monitor yang terpasang, yang mungkin kita harus misalnya kayaknya observasi tensi nih setiap 10 menit, karena mungkin naik turun observasi, saturasi nih kayaknya kok sesek. Nah itu di ruang ICU, di perawatan intensif itu ada. Selain monitor, juga banyak peralatan-peralatan canggih yang lain yang bisa menunjang perawatan pasien. Selain itu pula, di ruang ICU itu berbeda dengan ruang bangsal Mas Didin. Kalau ruang ICU itu idealnya satu perawat menangani satu pasien. Jadi sangat intensif, sangat intens. Itu sih ya. Jadi fokus ke satu pasien gitu ya. Betul. Ya? Untuk masing-masing dokter atau perawat gitu ya. Betul. Baik. Lalu dok, selanjutnya yang menangani anestesi itu siapa dok? Mungkin tadi dari berbagai alur ya, mulai dari yang awal IGD, lalu nanti yang tingkat lanjut ada juga anestesi, lalu tindakan operasi juga ada yang menghandle. Nah ini siapa dok? Atau bagian apakah spesialis atau siapa dok yang menghandle? Ya tentunya kita tidak bisa mengerjakan semua sendiri karena kita sebagai sebuah tim di mana seorang dokter anestesi tentu dibantu dengan perawat, dibantu dengan dokter umum yang berjaga di IGD, dibantu di perawat ICU, dibantu dengan perawat atau penata anestesi di kamar operasi. Jadi memang semua jadi satu tim, tapi memang sebagai leader, sebagai penanggung jawabnya dokter anestesi. Begitu sih Mas Didin. Jadi tugas utamanya dokter anestesi ya dok. Betul. Baik. Lalu dok, ke bentuknya atau metodenya atau bagaimana dok? Apakah ada jenis-jenis tertentu yang diterapkan dok? Ya, secara garis besar seluruh tubuh gitu. Betul, seluruh tubuh. Jadi memang pasien itu kita tidurkan, kita ambil alih untuk nafasnya. Dan yang kedua itu bius setengah. Nah ini kita sebut dengan regional anestesi. Tentu masing-masing dari general anestesi maupun regional anestesi ada tekniknya lagi masing-masingnya dan ada
positif dan negatifnya Mas Didin. Begitu. Baik, sesuai dengan peruntukannya ya, Dok, ya. Betul, sesuai dengan Mungkin indikasi. bisa dijelaskan, Dok, peruntukannya untuk apa masing-masing jenis tersebut, Dok? Ya, peruntukannya tentu ketika kita mau bius setengah. Kalau bius setengah ini sebenarnya banyak ya Mas Didin, tapi yang paling sering dilakukan itu bius setengah disuntik lewat punggung. Oh, lewat punggung. Atau yang kita kenal dengan spinal anestesi. Itu kalau sehingga peruntukannya karena hanya bius setengah, biasanya itu operasi yang medan atau lapang operasinya itu perut ke bawah. Oh, iya. Jadi tidak sampai dada, hanya bagian perut ke bawah. Itu bisa kita lakukan tindakan biusnya dengan bius setengah. Tapi tidak serta-merta semua operasi yang di bawah perut itu kita lakukan dengan bius setengah. Bisa juga ada beberapa keadaan tertentu, kondisi tertentu yang membuat dokter anestesi memilih pembiusan total. Nah, ini mungkin pesan juga untuk sobat muslim yang mendengar, jangan sampai nanti begini Mas Didin, kok kemarin saya dengar tetangga saya operasinya sama nih, itu pembiusannya setengah, kok saya besok misalnya maunya dibiusnya total, ini apa nggak salah nih? Nah, ternyata memang tentu sebagai seorang dokter anestesi ada pertimbangan ketika melakukan tindakan pembiusan, memilih teknik pembiusan. Jadi tidak bisa disamakan gitu, karena ada ketentuan masing-masing, ada pertimbangan masing-masing gitu. Dan masing-masing orang mungkin bisa berbeda ya, Dok, ya, kondisinya. Betul. Lalu, Dok, kemudian bagaimana cara kerjanya gitu, Dok? Apa yang mungkin dimasukkan atau disuntikkan? Biasanya secara umum kita tahu disuntik ya. Betul. Caranya mungkin ada teknik-teknik lainnya, mungkin bisa dijelaskan juga. Nah, bagaimana cara kerjanya, Dok? Mungkin apa juga yang dimasukkan ke tubuh sehingga bisa menjadi mati rasa gitu, Dok? Baik. Jadi berarti kita bahas yang pembiusan total dulu ya, karena beda nih cara kerjanya. Secara garis besar ada yang namanya trias anestesi Mas Didin. Jadi ada 3 prinsip utama bagaimana kita membius pasien. Yang pertama itu adalah sedasi, kita memberikan obat tidur. Ya, obat tidur berarti yang pertama kita berikan obat tidur. Yang kedua kita berikan obat nyeri. Ya. Ya, atau bisa obat tidur ya, atau mungkin obat tidur ya, obat tidur atau kita bilang hipnotik, jadi menghilangkan kesadaran. Yang kedua analgesia, obat nyeri. Yang ketiga merelaksasi otot. Jadi kalau butuh operasi kan satu butuh pasiennya nggak bangun dong. Yang kedua nggak nyeri. Sama beberapa keadaan itu kita perlu menambahkan pelumpuh otot agar dokter bedahnya lebih mudah untuk melakukan operasi. Itu prinsip 3 utama. Ditambah dengan selama anestesi ini atau selama operasi, dokter anestesi juga berkewajiban untuk melakukan observasi tensinya, denyut jantungnya, saturasinya, seperti itu Mas Didin. Nah, sehingga kalau ditanya obatnya apa tadi? Obat hipnotik, obat ngantuk, obat tidur, obat nyeri supaya nggak nyeri, sama obat pelumpuh otot. Nah, kalau ditanya kerjanya bagaimana? Secara singkat, itu akan merubah atau akan menstimulasi atau akan bekerja pada kelistrikan otak Mas Didin, yang membuat pasien yang diberikan obat anestesi tersebut akan mengantuk, akan tidak sadar, akan nyerinya akan hilang dan akan rileks. Kurang lebih demikian. Itu kalau yang bius total. Kalau bius tengah, terutama yang spinal tadi, itu memang disuntikkan di punggung. Nanti ada obat anestesi lokal yang dimasukkan ke punggung. Nanti dia akan masuk ke cairan otak. Nanti akan membuat
bagian yang tergenangi obat anestesi itu akan lumpuh. Contoh misalnya dari perut ke bawah, nanti itu akan lumpuh, tidak bisa lumpuh sementara, tidak akan bisa untuk diangkat maupun nyeri, gitu Mas Dedi. Untuk yang pertama tadi berarti melalui obat yang diminum gitu dok? Obatnya melalui infus. Infus. Oh, iya. Sehingga memang pasien yang mau dilakukan operasi itu harus terpasang infus. Gitu. Baik dok. Biasanya ya mungkin bisa dijelaskan juga dok tata laksana dok sebelum Baik. apa yang perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada pasien dan mungkin dari sisi pasien juga dok mungkin ada yang dijadwalkan operasi berapa hari sebelumnya, apa yang mungkin ada pantangan-pantangan agar operasinya berjalan lancar gitu. Ya, baik. Pertanyaan bagus. Jadi memang kalau anestesi itu dibagi menjadi 3 Mas Didin. Tahap sebelum operasi, tahap saat operasi atau sebelum anestesi, saat anestesi, dan setelah anestesi. Pada tahap sebelum anestesi, ini memang biasanya yang kami lakukan di Sarjito itu pasien akan kami periksa terlebih dahulu di poli, atau mungkin kita datangi langsung ke ruangan di mana kita akan menilai apakah pasien tersebut layak untuk dilakukan pembiusan, karena bisa saja ada perbedaan. Bagi dokter bedah ini sudah layak, tapi bagi dokter anestesi mungkin ada beberapa hal yang harus dioptimalkan, begitu. Contohnya misalnya pasien gula darahnya tinggi sekali, atau mungkin ada batuk pilek dan lain sebagainya, mungkin kita perlu optimalisasi sebelum operasi, karena operasi kan kayak apa ya, perang atau jihad atau apa ya, karena mau di medan operasi nih yang kita harus modal operasi itu sudah baik dulu. Harus sehat juga tuh. Betul. Itu dari kami. Kalau dari pasien, yang pertama pasien ini untuk persiapannya pasti akan dipasang infus dan akan diminta untuk puasa. Puasa. Untuk puasa ini secara general ya, walaupun mungkin nanti beberapa keadaan pasien akan diminta melakukan atau akan dipersiapkan yang lain. Untuk puasa memang biasanya itu 6-8 jam sebelum operasi, tidak boleh makan. Kalau untuk minum, air putih saja mungkin setengah gelas, atau mungkin supaya tidak kering, itu masih boleh 2 jam sebelum operasi. Kurang lebihnya itu sih. Dan satu lagi yang harus dipahami oleh pasien, apa yang akan dilakukan. Maksudnya harus tahu, harus nanya, dok saya biusnya besok dengan apa, efek sampingnya apa, terus saya harus bagaimana nanti, saya akan merasakan apa, lain sebagainya. Jadi harus care juga pasien untuk nanya gitu. Itu persiapannya dok ya. Untuk persiapan. Selanjutnya untuk saat pembiusan, ya tentu setelah kita pastikan bahwa pasien ini layak, kita pastikan sudah puasa ya tadi, kita pasang monitor, kita masukkan obat sampai dirasa kedalaman, kecukupan analgesi, kita persilahkan dokter bedah untuk melakukan operasi. Gitu. Dok nanti gimana? Nanti bangun, saya takut. Beberapa, dok saya takut nanti saya bangun. Gitu ya. Dok nanti gimana kalau masih sakit gitu ya. Nah ini ya justru dengan adanya dokter anestesi, insya Allah itu tugas dokter anestesi untuk mengobservasi selama jalannya operasi. Harapannya pasien tetap terjaga trias anestesi yang tadi. Baik, jadi ketika proses pembedahan atau operasi itu tetap standby untuk dokter anestesi untuk memonitor ya dok ya? Ya, dibantu, kami juga tidak sendiri, kami dibantu oleh perawat atau penata anestesi dalam proses observasi itu. Itu ketika anestesi ya dok ya, sampai operasi berjalan selesai. Lalu setelah itu dok? Ya, setelah itu operasi dinyatakan selesai, dipastikan tidak ada
Ya, tidak ada yang tertinggal atau mungkin benar-benar sudah selesai, ini pasien akan dibawa ke ruang pemulihan, Mas Didin. Jadi memang di ruang pemulihan ini kita akan menilai apakah pasien sudah dirasa mampu dan layak untuk kembali ke ruangan. Karena kalau kita lihat, kita kasihkan obat hipnotik, obat tidur, pastikan sudah sadar penuh. Kita kasih obat pelumpuh otot, nggak bisa gerak tuh. Takutnya di ruangan malah jatuh dan sebagainya, kita pastikan sudah bisa gerak gitu. Untuk obat nyerinya itu biasanya di ruangan pemulihan ini akan kita tukar. Yang tadinya obat nyeri untuk operasi, tapi sekarang obat nyeri ringan untuk pos operasi, untuk setelah operasi. Setelah dirasa semua layak, ada skornya Mas Didin. Mulai dari kesadaran, sudah bisa mengangkat atau menggerakkan anggota tubuh, tens, tekanan darah, saturasi, oksigen. Itu kalau dirasa sudah layak dan memenuhi, baru kita pindahkan ke ruangan. Itu sih kurang lebihnya. Baik, Insya Allah. Jadi dokter anestesi mengawal dari awal sampai setelah operasi ya dok ya? Ya. Masya Allah. Baik, sebelum kita lanjutkan, kami informasikan lagi kepada kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja, Niaga TV dan Radio Roja Kendari dimanapun berada. Silakan sampaikan pertanyaan atau konsultasi terkait dengan kesehatan. Kita masih membahas pembahasan tentang anestesi bersama Dr. Fabrian Naufaldi. Silakan sampaikan pertanyaan ke nomor 0823 2727 5333. Tadi terakhir kita dengarkan tentang bagaimana tata laksana pembiusan ya, mulai dari sebelum, saat tindakan, dan setelah tindakan operasi. Bagi yang ada pertanyaan atau mungkin punya pengalaman atau bahkan ada orang terdekatnya yang ingin menjalani operasi atau tindakan yang berhubungan dengan anestesi, silakan sampaikan pertanyaan ke nomor 0823 2727 5333. Bisa melalui SMS atau chat WhatsApp, bisa juga telepon. Kami persilakan bisa telepon sekarang bagi yang mau sampaikan pertanyaan melalui telepon. Bagi yang ingin sampaikan melalui pesan singkat, jangan lupa bisa sampaikan usia, jenis kelamin, atau riwayat penyakit sebelumnya yang berkaitan dengan pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan bisa sampaikan pertanyaan ke nomor yang kami cantumkan atau kami tampilkan di layar monitor. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita sembari menunggu pertanyaan ya. Dr. Naufal, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang kesulitan-kesulitan dok yang mungkin dihadapi oleh dokter anestesi atau tenaga kesehatan ketika menangani pasien dengan tindakan anestesi, dok. Ya, yang pertama ya banyak ya tentu sebagai seorang dokter anestesi tidak lepas dari kesulitan-kesulitan. Yang pertama, kesulitannya adalah meyakinkan pasien, karena dokter anestesi diberikan amanah menghidup matikan Mas Didin, secara tanda kutip ya, secara tanda kutip pasien ini harus percaya dengan anestesi ya. Gimana ya, dia akan ditidurkan, akan akan dimatikan, nanti akan dihidupkan lagi, itu kan harus percaya. Dan kita juga harus memegang amanah itu. Itu berat karena ini amanah dari Allah Azza wa Jalla, diberikan ilmu untuk menghidup matikan, sehingga ini amanah yang sangat berat. Bagaimana untuk membuat pasien itu aman selama operasi dan bisa memfasilitasi sampai sehat kembali. Itu sih. Jadi diberikan amanah ini yang berat. Tantangannya itu. Yang kedua, ya tentu kita tidak bisa memilih, kadang akan datang pasien yang rencana operasinya apa, kan yang terutama yang emergensi ya, tidak dengan persiapan, mungkin tidak sempat ke poli, tidak sempat kita periksa, datang dengan mungkin tidak ideal, harusnya dioptimalisasi, tapi karena operasinya sangat emergensi dan beresiko, nah ini itu akan sangat butuh ikhtiar dan tawakal ke Allah sih. Itu yang sulitnya di situ sih. Tapi insya Allah
Ya, tapi alhamdulillah sejauh ini pasien-pasien yang dioperasi, yang dianestesi berjalan dengan aman, lancar dan bisa kembali sih Baik. dan sehat lagi. Ya, Masya Allah. Semoga Allah senantiasa mudahkan ya dok ya Amin. dalam menjalankan amanah besar ini dan berikan kebermanfaatan kepada kaum muslimin. Amin. Baik, tadi sempat dijelaskan juga tentang kebencanaan ya dok ya. Nah ini Ya. tindakan yang bagaimana dalam apakah ketika ada bencana saja atau bagaimana tindakan yang berkaitan dengan kebencana atau kebencanaan alam ini dok? Ya. Garis besarnya kebencanaan itu dalam skala besar. Nanti biasanya dokter anestesi ini akan terjun sebagai relawan. Jika mungkin ada bencana, ya nauzubillah ya, mungkin nanti ada apa begitu, ada bencana gunung erupsi atau lain sebagainya, kita akan bantu untuk melakukan pertolongan pertama, melakukan evakuasi, transportasi hingga ke rumah sakit. Tapi itu skala besar. Skala kecilnya mungkin yang bisa kita bahas nanti terkait pertolongan pertama di rumah. Mungkin bagaimana sih kalau tersedak, bagaimana sih kalau ada tetangga kita kejang, bagaimana sih kalau ada henti jantung atau tiba-tiba pingsan, atau mungkin nanti di jalan, mungkin dia lagi jalan, qadarullah ada yang kecelakaan. Nah ini kita harus ngapain? Nah itu anestesi juga belajar terkait pertolongan pertama, tidak hanya di kebencanaan maupun di kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di sekitar kita. Sampai Gitu sih. tersedak tadi juga ya dok? Ya, tersedak ya. Baik. Ya. Jadi mungkin yang membersamai ambulans seperti itu juga mungkin sebagian ada dokter anestesi juga ya dok ya, atau dari keilmuan anestesi juga ya dok? Ya, bisa atau minimal atas supervisi. Terkadang ada beberapa dokter umum yang memang sudah kita latih, yang memang sudah bertugas di ICU itu juga bisa. Terutama yang memang pasien-pasien yang tidak stabil dan membutuhkan alat mungkin seperti ventilator, alat-alat observasi gitu. Itu biasanya dokter anestesi pun berperan, terutama supervisi ya. Baik dok. Baik. Lalu dok, kembali ke tadi ya proses anestesi ya. Tadi kan sebelum, setelah, saat dan sesudah. Ya. Nah, dampak dari anestesi itu biasanya berapa lama sih dok mati rasa yang dirasakan? Ya. Total apa yang setengah nih, beda nih soalnya jawabannya. Jadi ya. Jadi memang kalau untuk obat pembiusan total itu biasanya tidak lama. Setelah operasi selesai itu sudah berangsur pulihnya lebih cepat. Bahkan beberapa pasien karena obat biusnya itu sudah kita masukkan di awal, itu saat di ruang pemulihan sudah mulai terasa. Sebenarnya kalau berapa lama kan tergantung dosis obat yang kita masukkannya berapa, tergantung waktu kita masukkan obatnya jam berapa. Kalau kita masukkan obat nyeri sesaat setelah operasi selesai mungkin tidak sakit, ya kan? Tapi kalau untuk obat biusnya itu sudah habis. Kalau bius total di ruang pemulihan sudah berangsur habis, karena tentu kalau mau pindah ke ruangan kan harus sadar dulu. Berbeda dengan pembiusan setengah. Biasanya pasien masih belum bisa menggerakkan kedua kaki karena kan setengah ya, perut ke bawah, secara optimal. Itu biasanya sekitar, sebenarnya ini balik ke pasien masing-masing ya, karena beda-beda kan. Misalnya mungkin besok paginya, mungkin besok paginya baru sudah mulai bisa menggerakkan, atau mungkin sekian jam. Sebenarnya balik lagi tergantung dosis yang kita masukkan, karena ada beberapa teknik yang gimana caranya selesai operasi
atau mungkin sejam, 2 jam setelah operasi, pasien walaupun dibiusnya setengah, itu harus sudah bisa jalan. Itu ada. Jadi tergantung nih, tergantung. Tapi kurang lebihnya demikian. Biasanya pembiusan total lebih cepat hilangnya dibanding pembiusan setengah. Gitu. Dan mungkin pertanyaan yang umum juga oleh sebagian masyarakat ya dok, dan juga sudah diketahui bahwa kalau sebelum operasi itu nggak boleh makan atau puasa tadi Ya. dok ya. Itu kenapa sih dok sebabnya dok? Ya. Kalau kita ingat lagi, kita masukin obat bius, kita masukin obat nyeri, sama kita masukin obat pelumpuh otot. Nah, saat kita sekarang saya mau tanya sama Mas Didin. Mas Didin makan malam terakhir jam berapa, Mas? Hari ini Biasanya jam berapa, Mas? saya kadang agak malam dok, Nah, 9 lebih. Oke. Nah, tidurnya mungkin jam 11 dok, Oke. setengah 11. Pernah nggak Mas Didin merasakan habis makan malam nih jam 9, jam 11 tidur? Iya. Mungkin terbangun atau mungkin tidak nyenyak tidurnya, merasa ada yang mau naik. Iya, kayak turunnya lambat gitu. Iya, betul. Iya, Ya, kadang seperti itu. betul. Ya. Ini menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan. Ternyata pada saat kita tidur, jangankan tidur, terlentang saja, walaupun belum tidur, itu ternyata lambung itu butuh waktu, Mas Didin, untuk mencerna makanan sekitar sekian jam. Karena tergantung jumlah makanan ya. Kalau makanannya banyak ya tentu butuh waktu lebih lama. Dalam keadaan yang masih sadar, namun terlentang saja, itu terasa. Ya, ada beberapa orang yang tidur itu terbangun karena merasa ada yang naik, panas, atau yang kita sebut dengan asam lambung naik atau GERD, reflux. Nah, apalagi orang dikasih obat bius, dikasih obat nyeri, dikasih obat pelumpuh otot. Otot lambungnya akan sangat lemas. Jadi akan sangat mudah makanan itu yang ada di lambung akan naik ke atas. Terus nanti pertanyaannya begini. Terus memang kenapa dok kalau pasiennya naik makanannya? Yang dikhawatirkan makanan yang naik ke atas, kalau dimuntahkan enggak apa-apa, Mas Didin. Yang dikhawatirkan masuk ke dalam saluran pernafasan. Itu yang sangat ditakutkan, atau aspirasi. Jadi berbahaya sekali, sehingga puasa menjadi hal yang wajib bagi pasien sebelum menjalani operasi yang elektif atau yang terencana ya. Tentu nanti pertanyaannya begini harusnya, dok nanti gimana kalau ada operasi darurat? Harus operasi saat itu juga. Padahal baru makan. Ini gimana dong nanti ya kan? Nah itu ada teknik-teknik lain, ada intervensi lain sebelumnya. Walaupun tentu intervensi dan teknik ini pun tidak membuat sama sekali hilang resiko itu gitu. Tapi namanya emergency, kita yang mudaratnya seperti apa, kalau kita bilang risk and benefit rasionya, ini rugi dan untungnya banyakan mana nih, gitu sih. Kurang lebihnya sih demikian. Masya Allah, terima kasih dok atas penjelasannya. Kembali kami informasikan kepada para pendengar dan pemirsa, silakan sampaikan pertanyaan ke nomor 0823 2727 5333. Kita masih di perbincangan bersama Dr. Febrian Naufaldi, SPANTI, spesialis anestesi dan terapi intensif, membahas tentang seluk-beluk anestesi ya Sobat Hun. Ternyata anestesi tadi juga disebutkan oleh Dr. Naufal tidak hanya sekedar pembiusan saja, tapi menangani di berbagai alur ketika seseorang berobat ke fasilitas kesehatan. Silakan sampaikan pertanyaan ke nomor 0823 2727 5333. Ada pertanyaan, Mas? Iya. WhatsApp.
Bisa pertanyaan bisa disampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp ya Sobat Muslim di nomor yang kami tampilkan. Bisa juga langsung telepon ke nomor tersebut. Baik, ini ada pertanyaan melalui WhatsApp dok, kita baik. bacakan dari pendengar Radio Muslim. Assalamualaikum Dokter Naufal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya dokter, saya baru operasi ambeien, sekarang dalam pemulihan. Baik. Alhamdulillah sudah lebih baik sekarang. Kemudian usia operasi sudah sebulan lebih, sekarang masih makan atau konsumsi obat dari dokter umum. Sebaiknya saya masih makan obat atau tidak dok? Obat yang dari dokter sebelumnya apakah masih saya konsumsi atau tidak sebaiknya? Kemudian bagaimana pola makan yang harus saya terapkan dokter? Baik. Mohon jawabannya dok. Ya, barakallahu fiik untuk penanya. Jadi penanya ini sudah melakukan operasi ambeien sudah sebulan. Iya, Ya. usia operasi. Sudah sebulan menjalani operasi dan diberikan obat oleh Dari dokter umum. dokter umum ya. Kalau ditanya harus di-stop atau enggak, jadi sulit ya karena kita tidak tahu obatnya apa, obatnya untuk apa, nama obatnya apa. Memang baiknya Bapak atau Ibu kontrol ke dokter bedahnya yang melakukan operasi. Dok, saya dikasih obat sama dokter umum demikian, ini sudah sebulan nih. Sudah setiap hari kita minum. Apakah memang harus diminum gitu dan untuk apa nih gitu. Karena sekali lagi kalau ditanya harus stop apa enggak, kita belum tahu itu obatnya apa disebutkan nama obat enggak ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi memang pertama jadi jawabannya harus konsultasi terutama ke dokter bedahnya. Apakah memang obat ini diperlukan begitu ya. Yang kedua tadi terkait bagaimana menjaga pola makan. Iya, pola makan. Ya. Tentu ambeien atau yang kita kenal dengan hemoroid itu kan berarti ada sebuah luka, ada sebuah daging yang tumbuh di bawah. Ya itu bisa karena kita mengeden terlalu kuat. Nah, sehingga tentu harapannya agar tidak kambuh lagi Bapak Ibu untuk menjaga pola makan. Tentu pola makannya yang banyak serat agar nanti saat proses pembuangan tidak terlalu mengejan. Banyak makan sayur, buah, begitu. Dan juga dari pola jenis makanannya mungkin tidak yang pedas, tidak yang berminyak, karena tentu itu akan melukai dari dinding usus. Mungkin begitu. Jadi tadi makanan-makanan yang tadi disarankan lebih berbanyak seperti itu ya dok ya? Ya, serat, sayur dan buah. Harapannya tidak mengejan. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya dokter. Kita bacakan lagi, ada pertanyaan dok. Ya. Pertanyaannya ini tentang ada kisah dok di luar negeri, adanya evakuasi anak-anak yang terjebak di gua di Thailand beberapa waktu lalu. Evakuasi dari gua yang sempit dan penuh air dan proses evakuasi yang sulit. Di sana diceritakan sebelum ketika akan evakuasi ada saran dari dokter untuk anestesi. Namun sebelum memutuskan bius tersebut ada perdebatan terkait dengan etika praktik anestesi dalam proses evakuasi tersebut. Pertanyaannya, saya hanya penasaran, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tentang apa itu etika dalam praktik anestesi dokter? Mungkin bisa dijelaskan dok. Mohon penjelasannya. Ya. Sebenarnya pertanyaannya agak bingung nih karena ada anak yang terjebak di gua dan mau dianestesi, dibius. Kayaknya kurang cocok ya karena anestesi kan mau operasi. Wallah alam ya. Coba bagaimana Mas Didin yang baca mungkin?
Kalau ya, di sini terjebak di gua selama belasan hari. Ya. Tadi belum saya baca. Selama belasan hari karena sulitnya akses keluar gua yang sempit dan penuh air. Proses evakuasi anak-anak tersebut dilakukan dengan bius dengan dokter ahli anestesi. Tapi sebelum memutuskan bius tersebut, ada perdebatan terkait dengan etika praktik anestesi dalam proses evakuasi tersebut. Bius. Oke. Coba tak. Ya, oke. Mungkin yang saya tangkap ya dari soalnya, dari pertanyaannya, mungkin anaknya rewel, anaknya gelisah. Dalam keadaan terjebak di gua dan banyak air. Iya. Karena gelisah mungkin tidak kooperatif, mau dilakukan mungkin bukan anestesi, mungkin mau dilakukan ditidurkan. Mungkin, Dok. Iya, agar nggak sakit ketika evakuasi. betul, mungkin agar tidak sakit atau mungkin agar lebih kooperatif. Mungkin ya, walaupun sebenarnya ini agak aneh sih ini. Etikanya atau mungkin kebimbangan apa. Nah, pada saat pasien, jangankan di gua, jangankan di yang banyak air, di gua yang sempit, pasien yang itu sudah di dalam kamar operasi, di meja operasi saja, dengan kita sudah memasukkan obat anestesi, itu harus kita pasang monitor sebelum, setelah, saat dan setelah saja itu harus kita pasang monitor. Karena tentu dengan kita berikan obat tidur, bisa saja ya kita wallahu alam ya, bisa saja mungkin kedalaman, bisa saja mungkin terlalu dalam atau mungkin terlalu kurang. Nah, sehingga butuh observasi. Kalau memang ini maksudnya pertanyaannya demikian, ini berarti akan membuat dokter anestesinya ragu nih. Gimana ya? Di satu sisi, kalau tidak kita kasih obat anestesi, akan susah. Akan susah nih, susah banget nih. Nyerinya lah, tidak kooperatifnya lah. Tapi kalau dikasih obat anestesi, nanti nggak ada monitor, kedalaman, gimana ya? Mungkin gitu ya, mungkin ya kalau ini saya tangkap ya. Itu mungkin jadi galau nih, etika atau mungkin bagaimana baiknya gitu. Jadi memang ya prinsip anestesi adalah patient safety. Jadi memang bagaimana kita membuat pasien atau korban itu selamat dan aman. Sehingga memang itu menjadi perdebatan. Kita benar-benar harus menghitung, menganalisa teknik dan jenis obat apa yang betul tepat pada korban ini gitu. Jadi mungkin itu. Kalau saya bagaimana? Ya tergantung. Kalau memang dirasa tadi risk and benefit, risknya ternyata lebih besar, mungkin tidak. Tapi kalau ternyata benefitnya lebih besar ya walaupun risknya ada, kita bismillah, insya Allah. Kalau kita niatnya udah nolong orang, insya Allah Allah mudahkan. Mungkin gitu sih. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Dok. Dari pertanyaan ini mungkin kita juga ini, Dok, terpikirkan dari mungkin yang berhubungan dengan kebencanaan seperti itu ya, Dok. Ya, ya. Nah, tadi juga disebutkan oleh Dr. Novel tentang terjun di wilayah bencana seperti itu. Nah, Ya. dan tadi juga butuh untuk monitor ya, Dok ya. Nah, ketika menghandle di wilayah atau lokasi bencana, cara monitornya bagaimana atau mungkin ada prosedur khusus seperti itu, Dok, yang diterapkan oleh dokter anestesi ketika kondisi tersebut, Dok? Ya, tentu berarti ini bukan anestesi lagi. Ini berarti kebencanaan. Nah, kebencanaan ini tentu kita nggak mungkin bawa monitor dari itu ya. Mungkin alat-alat emergensi kita bawa. Kalau monitor jarang, karena tentu harus listrik, sumber listrik dan lain sebagainya. Sebagai seorang dokter anestesi, dokter emergensi, dokter kebencanaan, kita dilatih untuk melakukan tindakan penyelamatan dan observasi tanpa dengan alat. Jadi memang ada teknik lain ini Mas Didin. Sudah bukan teknik bius lagi. Ini teknik emergensi dan kebencanaan. Nanti gimana kita menilai, bahkan kita juga bisa menilai ini jumlahnya yang sangat banyak, lebih banyak penolongnya
atau lebih banyak korbannya. Itu bisa beda Mas Didin. Kalau lebih banyak penolongnya dibanding korbannya, kita selamatkan korban yang paling parah. Tapi kalau yang masal banyak sekali, penolongnya cuma sedikit, kita prioritaskan yang kemungkinan selamatnya lebih tinggi. Itu belum lagi nanti ada tindakan-tindakan bagaimana kita akan mengamankan jalan nafas, mengamankan nafasnya, mengamankan oksigennya yang masuk, mengamankan tekanan darahnya. Itu ada teknik tersendiri gitu. Jadi memang beda nih antara anestesi dengan kebencanaan. Jadi memang gak harus yang bawa monitor gitu. Cuma nanti tentu itu kan penanganan darurat, penanganan pertama. Harapannya nanti tetap semua akan dibawa ke rumah sakit dan dipasang monitor di observasi. Baik dok. Gitu sih. Terima kasih. Lalu ada pertanyaan dok, ada sekitar 2 pertanyaan ya terkait dengan efek samping dok. Ya. Nah mungkin bisa dijelaskan apa kemungkinan efek samping dari proses anestesi ini dok? Ya. Baik. Tadi balik lagi, karena kita masukinnya obat hipnotik, obat ngantuk, obat bius, berarti efek sampingnya tentu akan ngantuk. Ketika dosisnya mungkin lebih, sehingga mungkin pasien akan merasa ngantuk. Walaupun tidak selamanya, ada hitungannya. Kira-kira sekian menit dengan dosis sekian sudah tidak ngantuk lagi. Yang kedua, efek sampingnya jadi tidak nyeri. Karena dikasih obat nyeri. Sama yang ketiga, otot. Sehingga mungkin nanti efek sampingnya belum bisa bergerak secara maksimal. Namun obat-obat ini memang membuat tensi, tekanan darahnya akan turun. Jadi salah satu efek samping utama yang membuat yang diberikan obat anestesi tensinya biasanya suka turun. Itu yang pertama. Yang kedua, terutama pada obat-obat anti nyeri, karena kita operasi kan disayat ya, benar-benar diiris, butuh obat analgesi, obat nyeri yang sangat kuat, seperti opioid atau mungkin kalau kenal morfin, kalau sempat dengan morfin atau mungkin fentanyl. Nah ini obat efek sampingnya itu mual, ada mual, sehingga bisa saja setelah operasi pasien masih merasa mengantuk, masih merasa belum kuat untuk menggerakkan anggota tubuh, dan ada rasa mual. Itu efek samping umum. Walaupun kita tahu bahwa obat tidak ada yang sempurna hanya ciptaan Allah ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu obat-obatan tidak sempurna, ada efek sampingnya, tapi tentu dokter anestesi sudah mengantisipasi. Karena kita tahu bahwa obat anestesi membuat mual, tentu pasti akan kita berikan obat mual bahkan sebelum pasien mengeluhkan mual. Akan kita berikan obat peningkat tensi bahkan sebelum tensinya sangat rendah gitu sih. Baik. Dan itu efek sampingnya setelah tindakan atau kapan dok biasa ditemui? Saat dan setelah. Sebelum kan belum dimasukin. Kalau saat sebenarnya kan pasiennya nggak sadar ya. Cuma memang walaupun tidak sadar kan tensi bisa turun, ya kan. Jadi kalau saat itu biasanya tensi turun. Tapi kalau setelah biasanya yang paling sering itu mual. Tapi walaupun kita sudah berikan obat mual sih. Baik dok. Ya. Lalu kalau efek samping jangka panjang apakah ada kemungkinan dok? Seharusnya tidak. Seharusnya tidak ada, karena ada durasi obat anestesi itu bekerja gitu. Jadi kita bilang obat anestesi ini selama-lamanya itu hanya bisa sekian. Tidak ada yang sampai seterusnya gitu. Cuma memang sekali lagi ini efek samping ya. Kalau komplikasi atau kemungkinan terburuk lah, tentu kita namanya manusia punya keterbatasan. Ini banyak ketidaksempurnaan, tentu ada komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi, tapi ini kejadiannya sangat amat jarang, dan biasanya itu sudah dicegah saat
persiapan sebelum Hmm. anestesi gitu. Baik, Dok. Mm-mm. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Dokter. Dan kita sepertinya sudah berada di akhir acara, Dok. Ya. Sudah mau jam 9. Mungkin kita cukupkan. Ya. Sebagai penutup, Dokter Naufal mungkin bisa ditutup dengan tadi kan salah Ya. satunya ada salah satu yang dihandle Dokter Anastasi adalah pertolongan pertama ya, Dok ya. Mungkin Ya. bisa dijelaskan apakah mungkin kita masyarakat awam ini perlu mengetahui Ya. beberapa tindakan awal seperti pertama seperti tadi tersedak atau kasus-kasus dalam keseharian, dan mungkin juga penutup yang apa namanya bisa memberikan pencerahan atau Ya. wawasan baru tentang anestesi bagi kita semua, Dok. Ya, Silakan. baik. Bismillah. Untuk apa? Tadi saya lupa malah. Emergensi sehari-hari. Ya, baik. Ini menjadi PR untuk kami sebenarnya. Ini PR untuk kami selaku dokter, apalagi yang bekerja di emergensi, kegawat daruratan. Banyak sekali, Mas Didin, kalau kita lihat di media sosial itu ketika ada korban jatuh, korban tidak sadar, itu ditepuk punggungnya, dipijit kakinya, dikasih minum, yang bahkan itu sama sekali tidak menyembuhkan, bahkan sangat beresiko. Nah, ini harapannya dengan media Radio Muslim Yogyakarta ini kita bisa sharing nanti untuk kedepannya bagaimana sih penanganan pertama yang harusnya, yang sebenarnya, yang seharusnya dilakukan gitu. Karena masih banyak orang-orang awam yang belum mengerti bagaimana pertolongan pertama pada henti jantung, bahkan terkesan salah, bahkan membahayakan. Itu karena kita tidak pernah tahu, Mas Didin, kapan ya qadarullah ya, kapan kejadian itu akan muncul, kepada siapa gitu. Jangan sampai kita tidak bisa melakukan sesuatu atau bahkan salah. Itu untuk kalimat terakhir, guru saya pernah bilang, Mas Didin, tidak ada satupun teknik anestesi yang aman. Tidak ada satupun teknik anestesi yang aman, dan tidak ada satupun teknik anestesi yang terbaik. Ini yang terbaik, tidak ada. Yang ada hanyalah dokter anestesi yang mampu untuk menilai dan memilih teknik yang terbaik untuk pasien demi keselamatan dan kesembuhan pasien. Mungkin itu, Mas Didi. Baik, Masya Allah. Yang paling ringan mudorotnya seperti itu ya, Dok. Taib, ya. Masya Allah. Terima kasih jazakallah khairan Dr. Naufal atas sharing ilmunya yang bermanfaat malam hari ini. Semoga menjadi wawasan baru yang bermanfaat juga bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Dr. Naufal dan keluarga, senantiasa juga memberikan kemudahan bagi para tenaga kesehatan untuk menjalankan amanahnya dan bisa memberikan kebermanfaatan kepada kaum muslimin. Terima kasih Dr. Naufal. Baik Sobat Muslim, demikian program acara Halo Dokter kita malam ini. Kita membahas pembahasan baru ya, yakni tentang anestesi. Semoga menjadi wawasan baru yang bermanfaat bagi kita. Kita dibersamai oleh Dr. Febria Naufaldi, spesialis anestesi dan terapi intensif. Insya Allah program Halo Dokter akan hadir setiap pekan, setiap hari Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat, memperbincangkan program atau bincang-bincang seputar kesehatan dengan tema yang berganti-ganti dan bersama narasumber-narasumber pilihan. Ikuti setiap pekannya di Radio Muslim Jogja, Niaga TV, dan Radio Roja Kendari. Jazakumullah khairan, kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.